Oke, kita lanjut live-nya untuk membaca puisi ya teman-teman. Mohon maaf tadi sempat ada lost connection. Jadi kita lanjut lagi. Untuk puisi yang selanjutnya dari NN. Mudah-mudahan NN menyaksikan. Semesta. Tidak ada yang menyalahkan. Menjalani mimpi bersama bidadari. Perasaan seperti ini terlihat seperti candi. Kretek dan kopi bercampur dalam hangatmu, menemani setiap kata dan sapa. Apa daya, semesta harus kembali menjalani takdir, mengikhlaskan sambil berharap bertemu kembali. Begitu, NN. Mas Edi Alwas. Tadi mudah-mudahan sempat nonton ya, sudah baca puisi Mas Edi. kita sapa dulu ini yang nonton sekarang nih, ada Heri Purnomo, kemudian ada Susianisa. Ya. Ya, ini ada Teater Akar. Halo. Nah, kira-kira mau tanya dong untuk tema Juni membaca puisi ini dari Bapak sendiri, kenapa nggak milih satu tema per minggu? Untuk misalnya satu tema minggu pertama rindu, minggu kedua corona, minggu ketiga atau apa? Kenapa harus bebas gitu? Ya, ini kan ajang atau apa ya, waktu untuk kita mengapresiasi karya-karya teman-teman. Jadi kalau nanti tematik, kebetulan teman-teman ada yang kepengen kirim tapi tidak punya tema itu, jadi nggak sempat bisa kirim. Intinya sih sebetulnya bukan tematik, karena biar semua bisa gabung gitu ya, sambil saya bacain, saya mengapresiasi karya teman-teman, dan mudah-mudahan puisi-puisi yang dibaca itu buat teman-teman juga menjadi semangat gitu, menjadi tambahan motivasi untuk terus berkarya. Berarti ini buat kalangan semua umur boleh? Boleh. Jadi ada yang puisinya baru nulis satu kali, pertama kali itu dengan puisi yang seperti itu tidak masalah. Ada yang sudah punya air senior, yang sudah malang melintang sejagat raya juga nggak masalah. Artinya sama saja lah, setara antara yang sudah ahli sama yang belum. Yang paling penting kita sambil saling menghargai, saling mendukung, dan saling menyemangati untuk terus berkarya. Nah, ini buat teman-teman yang mau kirim puisi dan dibacain sama Pak Asa, nanti boleh langsung kirim lewat DM ya. Lewat DM bisa langsung. Kita nanti bacain di minggu ketiga di periode selanjutnya. Tadi sudah kita baca puisinya NN, judulnya Semesta, kemudian ada Bu Endang SW, sudah kita bacain. Terus ada puisi siapa tadi? Edi Alwas. Kemudian yang pertama tadi Hakim. Ya, ada Hakim. Nah, ini ada yang komen nih, Heri Purnomo, lanjut Mas Asa. Oh iya. Kemudian Mas Edi Luas, nonton Kang Mas. Oh siap, terima kasih Mas Edi. Oke, kita lanjut puisi selanjutnya. Boleh. Boleh, dari siapa kalau boleh tahu? Dari Pak Joko Santoso dari Jogja. Beliau kirim lewat. Judulnya puisi ini judulnya Caroko Sungsang.
Caroko Sungsang, bahasa Jawa kayaknya nih. Iya, Hono Coroko tapi dibalik. Nah, Sungsang itu dibalik. Baik. Akan ada dua bahasa dalam puisi ini, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Pada bahasa Jawa sebetulnya ini sudah dilakukan oleh Mas Pardiman Joyonegoro dengan komunitas Omah Cangkem. Jadi ini sebuah mantra sebetulnya. Tapi saya tidak bisa menyanyi, saya akan bacakan sebagai geguritan saja. Oke, baik, silakan. Caroko Sungsang. Ngerajut busananing manungsa, tukul saka krentek, bayu sejati kang andalane, guru sejati sing nguruki, madhep mantep manembah ning Gusti, nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diurui, weruh tanpa ngerti, yakin marang samubarang tumindak kang dumadi, jumbuing kawula Gusti, dhuwur wekasane endhek tumindak kang dumadi, papan kang tanpa kiblat. Lir handaya pasiban jati, wujud ana tan kena kinira, sifat ingsun handulu sifatullah, tatas tutus titis titi lan waspada, dumadining zat kang tanpa winangan. Kersan ingsun hamemayu hayuning bawana, rasa ingsun handulusih, cipta wening cipta mandulu cipta dadi, nur candra gaib candra warsitaning candra, ana urip wening suci cahyaning Gusti. Di selasar kayangan para dewa menjaga dengan rahasia kala cakra dan bertanya, benarkah di kayangan ada balustrada terbuka? Di selasar kayangan dinding malam bergaris-garis dengan luka nganga mimis, akan menjawab nonsens pada riso yang gerimis. Di selasar kayangan musim bersalin cuaca, kebekuan menciutkan asta. Duh Sang Hyang Wisesa, mengapa harus ada rubeda? Di selasar kayangan para dewa membenamkan muka. Apa yang mereka lihat sebenarnya? Di kayangan bentangan nampak-nampak keyakinan dipasang. Seandainya di kayangan matahari tak memendarkan cahaya, memudarkan sinar jumbuing kawula Gusti, seutas harapan yang niscaya namun tak benar. Di selasar kayangan para dewa siap turun ke bumi lewat cerobong asap. Mengapa gerangan nirwana dipertahankan? Bukankah itu replika yang kusam? Di selasar kayangan sunyi membuncah, Sang Hyang Wisesa tak lagi bertahta. Kita tak perlu lagi menjaga marwah.
dan di dekat menara tilas secercah warna. Oke, Caroko Susang. Itu tadi puisinya Mas Joko Santoso dari Jogja. Keren sekali. Kira-kira itu artinya apa ya? Artinya saya kurang tahu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tadi Pak Joko menggambarkan bagaimana kehidupan di atas kayangan yang tidak lagi mencerminkan kedewaannya. Bagaimana para petinggi, para orang-orang atau mereka yang berkuasa, yang punya kuasa, tapi tidak mampu memanunggalkan, menyatukan dirinya dengan Gusti, tidak lemah mana, tidak rendah hati gitu. Sehingga kayangan hanya sebatas tempat yang mewah tetapi kosong, tapi mati. Mungkin kira-kira begitu loh yang saya tangkap. Tadi ada komen nih dari Heri Purnomo. Kalau di Jawa Barat Kang Ega, kalau di Jawa Tengah Kang Asa ini. Kang Ega di Jawa Barat ya. Ditunggu Kang Ega baca puisi. Kang Ega itu pernah baca puisiku. Oh ya. Puisi yang tidak pernah berani saya baca. Sampai hari ini pun saya tidak pernah membacakannya di depan umum, tapi sama Mas Ega dibacakan. Itu doa kecil, doa seekor penjaga, kalau nggak salah, di depan di buku awal apa pertarungan hidup mati. Aku kaget malah diwoco Mas Ega. Ini yang baru join ada Maulid Hasnah. Maulidah Hasnah. Maulidah Hasnah. Oke. Komennya oke-oke semua lah. Oke, kita lanjut. Lanjut lagi, ada satu puisi dari ibu guru di kota Kudus. Tapi sebelum ke Kudus kita ke Jogja lagi. Ada teman namanya Usman Didi Kamdani. Iya, ini beliau kirim puisi ke saya. Puisi ini sudah dimuat di antologi puisi Pendapa Taman Siswa ini. Antologi puisinya judulnya Pendapa. Usman Didi Hamdani. Selamat datang di negeri para begundal. Selamat datang di negeri para begundal, negeri yang sangat ramah tamah pada mereka yang punya modal, negeri di mana kemiskinan adalah sinetron paling laku di media sosial. Namun mereka yang miskin tetap boleh terkapar di jalan-jalan. Jangan kau puji koruptor di media sosial, meski kau tahu itu adalah profesi paling menjanjikan di negeri ini. Jangan pula kau maki mereka yang papa, meski kau tahu terkadang mereka hanya malas-malasan saja. Kau bakal lanjut di media, kau bakal dihujat di media. Bicaralah yang baik-baik di negeri ini, meski perasaan yang sedang tidak baik. Cari aman saja, sebab sumbangan, apalagi melawan, terkadang hanya berujung kematian, kecuali kau sudah merasa sakti. Selamat datang di negeri para begundal, di negeri para begal. Di sini agama sejatinya tak lagi penting. Tapi jangan sekali-kali kau berkuar tidak baik tentang agama, karena negeri ini akan bisa segera menjadi neraka yang tak pernah bisa membuatmu lelap bahkan untuk sekejap, kecuali kau punya banyak modal. Terima kasih Mas Umam kiriman puisinya.
saya tadi sudah coba bacakan. Semoga berkenan ya. Ini termasuk teman ya? Usman Didi. Iya teman, tapi adik angkatan aku lebih tua sih. Oh. Mas Usman masih muda sekali. Oke. Kalau misalnya nih dari teman-teman aku nih sempat bilang, kalau misalnya itu bapakmu ya kayak gitu, kok bisa sih baca kayak gitu pada kepo kayak gitu, gimana tuh? Maksudnya bapak sendiri gimana gitu bisa baca puisi sekeren ini? Ayo baca puisi sama aja lah ya dengan keterampilan yang lain ya. semua dari kita keterampilan kan dipelajari. Kita mungkin butuh latihan aja, butuh sering-sering baca puisi, sering-sering praktek baca puisi kayak gitu ya. Latihan. Saya latihan sama Mas Imam. Yang penting pede ya. Yang penting pede. Oke, masih mau lanjut baca? Boleh. Satu biar tadi kan sudah teriak-teriak ya. Saya baca puisi yang sedikit romantis. Oke, siap. Untuk yang bulan ini berulang tahun, Pak Harto. Kau bilang padaku, bila aku tak kuat lagi di sini. Aku bilang padamu, kau sudah tercatat di sini. Kau bilang padaku, bila aku tak lagi di sini, berjanjilah kau akan baik-baik saja. Kau bilang padaku, di antara bulan dan matahari, aku bilang padamu, kau tak akan terganti. Sebab aku sungguh ingin bilang padamu, aku telah ada pada setiap kau terluka. Aku ada di tiap erang sakit derita. Aku akan ada dimanapun kau ada. Kini waktu beranjak dewasa, bulan dan matahari bercahaya penuh, dan bunga lagi cantik-cantiknya. Sungguh tak layak mengajukan keraguan. Hari ini adalah tanda kepercayaan dikuatkan. Selamat ulang tahun. Langsung lanjut ke sebuah puisi dari Ibu Oktrisu. Ibu Oktrisu ini seorang guru SD di Micen, Kudus. Beliau pernah ikut workshop kepenulisan sama saya bersama penyelenggaranya Balai Bahasa Jawa Tengah. Sampai hari ini beliau masih terus menulis puisi, menulis esai, menulis apapun. Dan sebagai penghargaan saya ingin membacakan puisi beliau, Arga Wastu. Gunung kokoh berporoskan batu, berdiri tegak bagaikan paku, kering, tandus, panas. Jalan menuju ke tempatmu.
kokok pejantan bersautan menyambut datangnya mentari, menapak jalan terjal, berharap ingin bersua dengan batu andesit menjadi tambang, menambah keindahan yang menghanyutkan, menjadi rebutan tikus-tikus itu. Entah sampai kapan bom-bom itu enyah dari surga, hanya seretan yang jadi saksi bisu. Bergidik bulu rumahku, suara itu menggelar, hancurkan baku bumi, hancurkan harapan anak Adam, bersua dalam dimensi waktu. Ini ada komen nih dari Dovir Gin. Titip salam dari Teater Ukur dan Teater Silo. Nah, Teater Ukur, halo Teater Ukur Undaan. Salam budaya. Teater Silo juga, ya. Titip salam buat anak-anak Teater Ukur dan Teater Silo Undaan dari Dovir. Teater Silo dari Kudus juga ya? Teater Silo dari Kudus, dari Undaan, Bapak. Semoga tetap terus berkaya ya. Iya, semoga terus berkaya. Besok ada, kemarin mereka pentas di sebuah balai desa, jadi 3 malam berturut-turut ada pementasan, termasuk yang berpentas adalah Teater Ukur, Teater Silo. Nah, gimana nih? Aku mau nanya dong beberapa. Kira-kira menurut Bapak sendiri kalau misalnya PSBB kayak gini, kita kan nggak bisa ya menolak atau membantah protokol pemerintah, begitu. Pasti ada kejenuhan lah di tiap umat, di tiap masyarakat itu pasti ada kejenuhan. Bosen banget itu, bosennya tuh bosen kayak pengen kumpul lagi sama teman-teman, pengen berteater lagi, pengen sharing lagi, berdiskusi lagi. Itu gimana tuh? Iya, kayaknya corona ini mengajarkan kita juga untuk semakin pandai memanfaatkan gadget, pandai memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi. Jadi seolah-olah atau bisa dibaca juga bahwa corona ini kemudian membuat kita makin pintar menggunakan media komunikasi yang seperti sekarang ini. Jadi kalau begitu, akibat dari corona ini kemudian kita makin pandai, berarti kita sebetulnya diberi peluang untuk media komunikasi, misalnya melalui media sosial, lewat internet lah ya, yang berbasis internet, itu kemudian bisa dikembangkan untuk memanfaatkan potensi kita. Misalnya aku bisa baca puisi ya, baca puisi. Kalau yang suka motivasi, memberi saran-saran daripada cerewet sama sebelah, cerewetnya ke memberi motivasi ya, untuk atau menginspirasi orang yang pinter gitar, boleh bernyanyi kayak gitu. Gitar kok nyanyi, orang hubungannya. Yang misalnya pinter apa ya, itu loh yang sekarang kayak main video gitu kan, bisa juga tuh dimainkan, kemudian sinematografinya lewat media kamera ya. Tapi yang paling penting bahwa kita harus mengatasi keadaan ini. Keadaan ini memang menjadi menghambat kita di banyak hal, tetapi di sisi lain kita harus cerdas, membuat atau berstrategi agar diri kita tidak mati, agar diri kita tetap kreatif, tetap bisa berkembang, tetap hidup. Oke, kita lanjut puisi selanjutnya. Boleh. Kita cek dulu ada yang belum terbaca. Hakim sudah semua ya.
secara kesengsaraan sudah, aktris sudah. Oke. Saya akan baca puisi, mungkin ini terakhir ya. Ini terakhir puisi dari Mas Asyari Muhammad. Sebuah karya dari Asyari Muhammad, Kota yang Tertidur. Apakah kota ini benar-benar sunyi senyap, merebak bakteri dan segala yang kotor, berdiam di jantung para musafir? Apakah kota ini hanya berdiam diri dalam kabut duka para konglomerat? Apakah kota ini hanya berdiam diri di sepanjang jarum suntik? Apakah kota ini hanya berdiam diri di sepanjang jarum suntik, infus, ICU, UGD, dan para medis? Kota yang benar-benar pulas, jalanan di sepanjang kota seakan mati, sirine bertalu menjadi momok luka, tak bisa sembunyi dari kabut ancaman yang kian mendera. Gedung sekolah dan buku-buku berlumut ditanam pada layar-layar Android. Bocah-bocah sembunyi di balik masker undang-undang, sementara tugas sekolah menumpuk di otak, berjubel kepalsuan. Jalanan di kota ini memang lengang setelah jarak yang berjarak yang Tuhan ciptakan sedemikian rupa. Rumah kami sepi, meja, kursi dan debu merindu pilu. Bayang-bayang kian memburu. Proyek-proyek kesehatan semakin gendut. Di kantor-kantor yang tertidur pulas, mereka asik bermain angka dan berebut tender demi syahwat yang melata. Dari Jepara. Terima kasih Mas Asyari. Nah, itu sudah beberapa puisi yang edisi minggu kedua. Juni membaca puisi Assajaat Miko. Tunggu. Nah, ya pas. Nah, kira-kira ada pesan-kesan untuk teman-teman? Di Sabtu ketiga, Sabtu depan kita akan baca puisi lagi. Silakan teman-teman yang belum kirim puisi barangkali atau pengen puisinya saya bacakan, silakan dikirim saja. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat DM, bisa email. Ya, email. Untuk emailnya? Emailnya sebetulnya ada di Instagram itu ya, kontak email itu di profile. Tapi kalau boleh ditunjukkan assajaatmiko@gmail.com. Disambung semua saja Mikonya ya. Baik, oke. Apa lagi ya? Ada info apa ya? Mungkin ya kalau teman-teman ingin bersharing kabar tentang dunia kreatif ya, barangkali boleh saja sambil titip salam kayak Pilpen di radio itu. Titip salam buat keluarga di rumah. Titip salam buat kelenteng kuning, kelenteng apa di sana dan sebagainya. Saya kira tidak ada masalah lah ya. Ya, mungkin Ines mau ngomong? Cukup. Jangan lupa besok Sabtu jangan telat nontonnya. Ngomong-ngomong, kita di mana ini? Oh iya, kita lagi di Bendungan. Bandungan. Sorry. Bandungan. Tepatnya di mana? Di Salom.
Shalom. Ya, di Bandung. Makanya settingnya agak berbeda gitu ya. Rada wah gitu ya. Bukan rumah sendiri tapi. Oke. Oke. Oke, betul banget. Oke, kita tutup. Boleh? Kita ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah gabung dan minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah pembacaan atau pembacaan yang tidak enak menurut teman-teman. Tadi juga kita minta maaf tadi udah sempat trouble ya. Sempat trouble. Sempat pause. Udah pause. Ternyata jaringan di sini. Ya. Kita bertiga berdiri pamit. Saya Cornelius. Saya Onasan. Asajat Miko. Sampai jumpa di Sabtu depan. Minggu ketiga. Minggu 3 baca puisi. Jam 8. Budaya.